Halo Detikers, balik lagi di program Viral bareng sama aku Viani, yang pastinya kita akan membahas isu-isu yang sedang trending atau video-video yang sedang viral di sosial media. Entah itu TikTok, Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah, seperti episode kali ini ya, judulnya dari security jadi selebriti. Ini aku sering melihat video TikToknya narsum kita kali ini, narsum bintang tamu ya kali ini, seliweran di FYP aku karena kisahnya tuh menginspirasi banget. Jadi dia adalah cowok berusia berapa ya kalau 2001 tuh ya. Kita tanya aja ya. Kelahiran 2001, 2001 benar. Terus dia kerjanya tadinya security, terus dia rajin ngonten, akhirnya jadi seleb TikTok atau jadi content creator di TikTok. Dan hebatnya lagi, dia menekuni itu sampai dia bisa menafkahi adik-adiknya dan juga bisa membangun rumah dari uang dia sendiri. Wow, langsung aja kita sambut, ini dia, Mas Ival. Halo, Ival. Halo, The Thinkers. Halo, Ival. Ini manggilnya Mas. Halo, Kak. Karena 2001 aku manggilnya Ival aja, boleh nggak? Ya, boleh, Kak. Boleh ya, Ival nih. Dari security jadi selebriti, gitu. Iya, benar banget. Dulu awal jadi security sampai akhirnya sekarang mapan jadi content creator di TikTok, punya penghasilan dari TikTok. Ini tuh ceritanya gimana sih, Val? Boleh dong diceritain. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kelewatan video kamu di FYP. Ya, boleh. Jadi, Ipal tamat SMA dan waktu itu Ival mau kuliah kan, Kak. Tapi karena biaya juga kurang, jadi Ival mendaftar jadi security di salah satu hotel. Dan alhamdulillah Ival diterima. Dan Ival kerja security selama 8 bulan. Tapi sedihnya Ival dipecat karena kelalaian Ival sendiri. Dan waktu Ival dipecat, Ival beralih ke TikTok dan YouTube. Dan di situ Ival benar-benar sedih banget dan nggak punya teman cerita. Jadi Ipal iseng main TikTok, Ipal buat konten masak-masak sambil curhat di TikTok. Dan alhamdulillah dari TikTok banyak yang suka video Ipal dan bersimpati kepada Ipal dan mensupport Ipal. Dan akhirnya sampai saat ini Ipal semangat buat konten di TikTok, Kak. Oh, seperti gitu. itu. Berarti karena kamu dipecat itu, akhirnya kamu butuh teman cerita, akhirnya karena nggak ada, jadi ceritanya di TikTok gitu TikTok. ya. Oke. Benar, Kak. Terus kamu nih domisilinya di mana nih, Val? Aku tinggal di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Desa Tanggetada, Kak. Oke, Sulawesi Tenggara ya. Di sini Iya, kamu benar. juga terkenal karena kamu berasal dari keluarga yang broken home atau bisa dibilang orang tua yang bercerai. Dan kamu menjadi tulang punggung buat adik-adik kamu. Bener nggak tuh, Ival? Iya, benar banget, Kak. Jadi Adik kamu udah berapa sih emang sebelumnya? Sorry. adik aku tuh ada 4, Kak. Tapi tahun lalu adik Ival meninggal dunia, yang anak kedua. Jadi Ival sisa bertiga. Oke, berarti tadinya berempat, sekarang bertiga gitu ya. Iya, benar, Kak. Nah, waktu kamu jadi security itu, apakah penghasilan kamu penghasilan kamu tuh mencukupi nggak untuk 4 orang adik kamu dan kamu gitu? Waktu jadi security, Cukup nggak penghasilannya untuk adik-adik kamu dan kamu? jujur nggak cukup, Kak. Oke. Terus Iya. sekarang di TikTok, maksudnya buat konten, apakah sudah berkecukupan kah atau? Alhamdulillah sekarang cukup buat Ival dan adik Ival, Kak. Oke. Dan Ival juga belajar menabung untuk masa depan, Kak. Oke. Berarti kamu sekarang umurnya berapa sih, Val? Aku umur 20 tahun, Kak. Umur 20 tahun. Oke, 20 Iya, tahun. Jadi tulang punggung keluarga untuk 3 adik ya berarti ya? 3 adik tapi yang satu meninggal jadi tinggal 2, Kak. Oke, berarti 2 adik 4 bersaudara ya tadinya ya? Sorry, aku Iya. salah nangkap. Oke, berarti 2 adik umur 20 tahun. Ini kamu sering menyinggung di konten kamu berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Ini mau tanya dong backgroundnya sedikit. Orang tua kamu tuh masih sering ketemu kamu gak sih? Atau tinggal bareng kamu kah? Atau dikasih uang juga kah dari orang tua atau gimana tuh, Ival? Jadi begini, Kak.
orang tua Ival itu sudah bercerai kan, dan mereka itu sudah menikah dan punya keluarga masing-masing. Jadi untuk ketemu aja nggak pernah Kak, uang jajan, uang nafkah itu nggak pernah dikasih sama sekali, karena mereka udah punya keluarga masing-masing. Jadi itu yang membuat Ival sedih banget dan kecewa sama mereka. Oke. Terus tinggalnya masih satu pulau kah atau udah jauh? Sering ketemu nggak sih? Ival masih tinggal satu pulau, tapi kalau untuk ketemu tidak pernah Kak. Nggak pernah ya. Maksudnya Iya. setelah kamu viral seperti ini kan tadinya kamu bekerja sebagai security, terus sekarang kamu bikin konten, akhirnya sering FYP, terus followersnya juga udah 4M ya Val ya? TikTok. Iya, udah 4 juta. 4 juta, terus menerima banyak endorsan juga. Ada nggak sih saudara atau orang tua kamu yang kayak akhirnya nyamperin kamu karena kamu udah sering lewat di sosmed gitu? Kalau untuk orang tua nggak ada, tapi Ival punya tante yang bantu Ival. Ya, Oh gitu, jadi masih ada kerabat yang bantu ya? iya betul kali Kak. Oke, ini mau nanya juga nih. Kamu lahir 2001, umur 20 tahun. Udah ngebiayain 2 adik lagi ya. Kesulitannya apa sih yang bener-bener kamu rasain gitu? Kesulitan, ya itu Kak, waktu Ival mau makan, dan waktu itu kan Ival gajinya nggak cukup buat kebutuhan beli beras, makanan, dan itu Ival benar-benar bingung Kak. Dulu berapa gajinya Apalagi waktu security? 1 juta Kak. 1 juta, oke. Iya. Terus Dan Ival, iya. Dan Ival juga kan ada motor tuh jadi dicicil, jadi nggak cukup lah Kak buat lauk. Dan di situ Ival semakin semangat buat konten di TikTok, dan alhamdulillah Ival dari situ waktu viral, waktu Ival memasak sambil cerita, Ival ada endorse, dan dari situlah awalnya Ival semakin naik Kak, dan semakin sampai sekarang begitulah Kak, dari hasil endorse dan Hasil dari endorse. brand-brand juga sih. berarti perjalanan yang kamu laluin tuh bisa dibilang sulit banget ya nggak sih? Orang tua nggak ada, terus gajinya sangat kecil untuk hidup 4 orang dulu ya. Iya, 4 orang Kak. Untuk hidup 4 orang, sekarang tinggal bertiga. Tapi inget nggak momen tersulit apa nih yang pernah Ival lalui sebagai tulang punggung buat adik-adik Ival? Mungkin adik Ival kangen orang tua. Kamu kan di sini harus menjadi peran ibu dan ayah juga kan sekaligus. Dan kamu Benar, juga benar. butuh, tapi kamu juga dalam hati butuh peran ibu ayah di hidup kamu. Nah, apakah itu sulit banget dilaluin? Pernah nggak sih sampai kayak depresi, nangis gitu, atau putus asa? Untuk hal paling sulit yang Ival rasain sebenarnya, Ival udah dilatih sih Kak, jadi Ival udah mandiri sejak kecil. Jadi yang membuat Ival sedih itu waktu ada Ival sakit sih, karena waktu itu ada Ival penyakitnya komplikasi, dan Ival dipecat, nggak punya pekerjaan, dan ada Ival lagi dirawat di rumah sakit, sedangkan biayanya itu besar banget Kak. Jadi itu sih momen yang paling berat dan paling sulit yang Iva rasain selama ini. Kalau masalah kangen ke orang tua, iya kita rindu, tapi kita tidak terlalu sedih kalau masalah kangen sih Kak. Lebih ke sedih waktu saudara kita sakit dan dirawat di rumah sakit, dan dia butuh dana. Dari situ sih. Oke, berarti untuk yang peran orang tua itu mungkin kamu nggak terlalu sedih, tapi kamu sedih ketika ada anggota keluarga dari kamu sendiri, dari berempat itu yang sakit gitu ya. Benar Kak? Tapi memang cerainya dari kamu umur berapa sih orang tua? Dari aku SD kelas 5. Wow, dari SD kelas 5 kamu harus hidup bersama 3 orang saudara kamu? Bener, jadi Ival tuh diopor-opor sama tante, sama nenek, dan nenek Ival yang waktu itu rawat Ival meninggal dunia, jadi sekarang Ival tinggal sendiri sama adek gitu. Oke. Dan sekarang alhamdulillah ya Val ya udah cukup mencukupi gitu lah ya, setidaknya untuk kalian bertiga, dari jadi content creator, jadi apa ya, menginspirasi juga teman-teman yang nonton. Nah di sini kamu setelah viral, setelah terkenal, ada nggak namanya netizen ya Val ya?
mulutnya, jarinya jahat-jahat banget tuh, ya kan? Ada nggak Val yang kira-kira komennya tuh bikin kamu sakit hati gitu atau nggak bikin kamu jadi nggak semangat buat konten lagi? Misalnya kamu kan sering nge-upload tentang bagaimana kamu struggling sebagai seorang anak yang lahir dari keluarga broken home dan menghidupi adik-adik kamu. Ada nggak sih yang komen kayak biasa aja kali broken home, atau enggak menjual kesedihan banget sih ini kontennya, atau enggak yang bikin kamu tuh sedih banget gitu bacanya? Ya pasti ada lah Kak. Pasti Tapi ada di lah sini ya. Ipal tutup mata, tutup telinga, dan dari komen itu Ipal semakin semangat buat konten untuk menghibur orang gitu Kak. Oh berarti nggak pernah sampai down kamu ya ngebacain komen-komen ya? Nggak pernah Kak. Justru itu membuat Ipal semakin semangat dan termotivasi untuk jadi lebih baik lagi Kak. Oke, tapi pernah inget nggak satu komen yang bener-bener bikin kamu marah banget, tapi akhirnya itu membangun kamu biar kamu lebih termotivasi lagi? Inget nggak ada komen yang nyentil kayak gimana gitu? Pernah, dan itu Ipal balas pakai video sih. Dia Apa komen tuh? gini, Komen gimana? kasihan ditinggal sama orang tuanya gitu. Jahat banget itu. Terus Ival balas apa kalau waktu dia bilang kayak gitu? Ival balas pakai video, dan ya supportnya itu komentar semua support Ival untuk selalu semangat. Oke, wow. Berarti kamu memang anaknya tutup telinga, tutup mata, bener ya? Iya Kak, Maju aja terus gitu ya? betul. Oke. Nah terus ini endorsan banyak, mulai terkenal, haters juga ada, fans juga ada. Bener gak sih? Benar Kak. Pernah nggak sampai kayak dikasih sesuatu gitu sama orang yang suka sama kamu, misalnya aduh suka banget nih gue sama kontennya si Ival, kirim sesuatu ke rumahnya, atau enggak dikasih sama fans gitu barang? Ada nggak? Pernah nggak momen kayak gitu? Banyak Kak. Banyak. Apa aja tuh Iya. Val? Kamu dapat apa aja dari fans kamu atau nggak followers kamu? Sebenarnya sih fans Ival tuh lebih ke kasihan sama Ival, dan mereka bersimpati gitu Kak. Waktu Ival belum terlalu, sekarang kan, dulu waktu belum terlalu banyak endorse, Ival tuh dikasihan sama orang. Maksudnya orang bersimpati sama Ival, dan ada di Ival dikasih makanan, baju, beras, celana, dan sebagainya Kak. Jadi banyak banget Kak. Oke. Tapi karena banyak yang kasihan sama kamu ngerasa gak sih kayak ada orang yang mungkin nyinyir gitu ke kamu kayak, ih kontennya jual kasihan doang, atau kamu kayak, ih iya ya konten aku kayaknya cuma nge-expose kesedihan doang gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Pernah Kak, tapi di sini Ival tuh mau jadi angin segar yang apa ya? Jadi kan bukan cuma Ival kan yang broken home. Jadi Ival tuh buat konten di TikTok juga mau menginspirasi orang yang senasib sama Ival. Jadi di sini Ival mau saling menguatkan kalau anak broken home itu juga bisa, dan anak broken home itu juga kuat. Gitu Kak. Oh gitu, baik. Berarti memang memang kita menjual penderitaan kita tapi untuk membangun ya. Tujuannya untuk membangun sesama teman-teman yang juga mungkin senasib sama Ival yang broken home. Oke, kayak gitu. Nah, terus ada banyak pemberian dari fans, banyak pemberian dari mungkin teman-teman Ival yang bersimpati ke Ival. Ada nggak nih barang yang Ival benar-benar tersanjung menerimanya, kayak yang aduh senang banget nggak nyangka dikasih ini gitu sama orang? Baju. Iya. Kenapa baju yang paling berkesan buat kamu? Karena waktu itu Kak, Ival bajunya itu mulu, nggak pernah ganti. Jadi Ival, ini baju buat kamu, biar kamu makin keren katanya. Wah, oke. Itu sangat berarti banget ya buat kamu ya? Iya Kak, berarti dia tuh ingin lihat Ival keren gitu. Wah, oke. Tapi sekarang kan Ival udah keren, followersnya udah 4M, endorsannya udah banyak. Nah, endorsan sebanyak itu, dulu penghasilan 1M, kalau sekarang bisa nggak sih Ival kira-kirain aja gitu, per bulan tuh bisa dapat berapa dari sosial media? Intinya alhamdulillah itu cukup buat adik-adik Ival untuk sekolah, makan, dan sebagainya, dan ya itu cukup lah Kak. 10 juta ada? Lebih? Intinya cukup. Intinya cukup ya? Iya. Oke. Tapi kita penasaran banget Val, soalnya kamu nih dari yang tadinya
bener-bener susah struggling sampai akhirnya kamu bisa bangkit dan bikin rumah nggak sih? Bener nggak sih? Iya, benar Kak. Bikin rumah loh, bikin rumah pakai uang yang dihasilkan dari sosial media. Itu ceritanya gimana sih, Val? Ceritanya gitu Kak. Nabung, udah nabung dari lama atau memang dapat endorsean gede langsung kamu alokasiin ke rumah atau gimana? Ival dapat endorse, terus hasilnya Ival tabung Kak. Ditabung dulu, Berapa terus lama setelah tuh uangnya nabungnya? terkumpul, nggak lama sih Kak. Karena endorse banyak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan cepat terkumpul, dan karena Kak, rumah Ival tuh kalau hujan bocor, terus banjir. Dulu ya, dulunya. Iya, bener Kak. Jadi Ival tuh kasihan sama adik-adik Ival. Ya Allah, kapan ya adik Ival tuh punya rumah yang besar, yang nyaman, biar adik Ival tuh nggak kedinginan kalau hujan. Dan itu bener-bener janji Ival kepada adik Ival kalau kita harus punya rumah yang bagus. Dan Alhamdulillah terkabul. Nah, itu terkabul dari nabung sampai bikin rumah tuh kira-kira ada berapa lama? 3 bulan ada atau 4 bulan? Berapa ya? Ival tuh apa ya? 4, nggak sampai 3 bulan sih Kak, 2 bulanan lah. 2 bulan. Iya. 2 bulan kamu bisa bikin rumah pakai uang dari sosial media. Iya. Wah, 2 bulan, gila. benar-benar 2 bulan. Keren banget. Salut aku sama kamu. Kamu bisa memanfaatkan semua kekurangan kamu dan memaksimalkan potensi kamu dari sosial media. Ini keren banget. Salut, salut, salut. Mungkin detikers di rumah yang nonton juga mungkin bisa terinspirasi nih untuk mungkin rajin ngonten atau enggak memaksimalkan potensi diri ya. Kayak kamu kan suka cerita, ya kan? Terus aku lihat juga konten kamu traveling ya, hidup di alam gitu. Benar Kak. Ya kan? Itu kamu suka dan kamu kontenin dan banyak yang suka juga. Dan akhirnya bisa datengin endorse-endorse yang membuat kamu bisa bangun rumah untuk adik-adik kamu. Keren banget. Gila. Kemarin aku dengar kamu juga katanya dapat endorsean di laut. Endorse di laut tuh gimana, Val? Jadi ya kan Ival selalu buat konten di laut, dan kebetulan juga Ival tuh anak alam banget Kak. Anak alam banget. Oke. Ya, Ival tuh juga di sekolah ikut organisasi Sispala dan pokoknya pecinta alam lah Kak. Tapi Val sekarang masih sekolah berarti? Ival udah tamat Kak. Oh, udah tamat. Oke. Terus? Dan kalau misalnya endorse di laut tuh ya Ival ke laut, terus misalnya nih Ival haus kan, misalnya ada endorse minuman tuh, ya minum deh. Iya Kak. Oh gitu, jadi dimasukin ke keseharian kamu gitu ya endorsannya itu. Nah Ival, aku mau nanya juga nih, kamu tahu nggak kapan titik balik kamu ngerasa kalau sosial media kamu, terlebih TikTok kamu nih, menjadi titik balik kamu yang dimana ini tuh bisa menghasilkan buat kamu dan buat adik-adik kamu. Di konten yang mana gitu? Oh. Ya waktu Ival tuh masak Kak. Nah waktu Ival masak tuh ada salah satu all shop tuh yang tertarik sama kerjasama dengan Ival, dan Ival tuh dikirimin endorse pertama Kak, yaitu kayak makanan ringan. Oke, itu endorse pertama tuh ya, makanan ringan. Endorse pertama, dan itu adalah pertama kalinya Ival nerima endorse. Oke. Dan Ival seneng banget Kak. Wow. Dan dari situ wah, Ival dikasih makanan terus dikasih uang. Jadi wah, Ival harus manfaatin sosial media ini dengan baik lah, agar Ival tuh bisa bisa menghasilkan gitu Kak, dan untuk buat adik-adik Ival dan buat Ival juga Kak. Nah dari situ awalnya Ival kepikiran kalau sosial media itu ternyata berpenghasilan. Oke, berarti dari situ kamu sadar kalau kamu nih potensi loh untuk menjadi seorang selebriti TikTok ya. Iya Kak. Terus merambah ke YouTube juga. Di YouTube kontennya apa Ival? Sama Kak, Ival kontennya di YouTube tuh berpetualang, mengeksplor keindahan alam dan juga tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh wow, pernah nggak diminta kerja sama mungkin Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara atau pemerintahan? Kalau masalah kerjasama mungkin belum, tapi Ival udah sering masuk berita di Sulawesi Tenggara kayak media atau ya berita Kak, berita Sulawesi Tenggara Ival sering masuk, dan konten-konten Ival juga itu sering ada di televisi, ditayangin di televisi.
Iya. Wah ini mungkin Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara kalau nonton mungkin bisa dipertimbangkan ya Val ya untuk kerjasama bareng sama konten creator yang aktif untuk mengekspos keindahan alam di Sulawesi Tenggara. Bener nggak Ival? Iya, bener banget, Kak. Semoga ya dapat nih pemerintahan nih. Hmm. Tapi selain rumah, Val, penasaran juga, kamu beliin apa aja sih hasil dari penghasilan kamu dari sosial media? Mobil, motor mungkin, atau liburan? Saat ini ya paling kan kayak perlengkapan rumah sih, Kak. Dan sekarang Ival juga menabung untuk adik-adik Ival sekolah Oh masih pada dan masa sekolah ya? depan Ival. Adik-adik Ival sekolah, Kak. Adik Ival. Oke, kelas berapa aja adik-adik Ival sekolahnya? SD yang Ival tuh sekarang kan ada dua adik, yang satu cewek, yang satu cowok. Ya. Dan yang cowok tuh anak ketiga, dia kelas 2 SMA, dan yang bungsu tuh si cewek kelas 6 SD. Oke, kelas 6 SD itu yang Nunu ya? Siapa sih namanya? Ya, Bener ya, Nunu. Nunu ya, yang suka kamu ajak Iya, Kak. traveling ya? Iya, benar, Kak. Nah, kamu ada gak sih niatan untuk misalnya liburan sama Nunu, sama adik kamu satu lagi namanya siapa? Farel. Farel. Iya. Iya, Farel dan Nunu untuk kayak liburan keluar Sulawesi Tenggara gitu. Mungkin ke Jakarta, atau mungkin ke Bali, atau mungkin kemana? Ival sih niatnya mau ajak adik Ival tuh ke Bali, Kak. Liburan, jalan-jalan gitu. Tapi sebelumnya udah sering pergi-pergi liburan gitu. Maksudnya kayak kamu kan kontennya alam banget ya. Udah pernah belum menjelajah alam di luar Sulawesi Tenggara? Naik pesawat atau naik kapal gitu? Aduh, belum pernah, Kak. Naik pesawat aja Ival belum pernah. Jadi Belum pernah ya? Ival tuh, iya, belum pernah. Jadi Jadi Ival Ival tuh kenapa? masih di Sulawesi Tenggara aja, Kak. Oke, masih di Sulawesi Tenggara aja. Nanti niatnya akan liburan ke Bali ya. Berarti pertama kali naik pesawat dong nanti pas ke Bali. Iya, Kak, pertama kali. Seneng Wah. banget Ival tuh pasti. Keren banget, keren banget. Ini bisa gak sih aku punya kakak kayak Ival aja. Biar diajak liburan, terus dapat rumah yang bagus banget. Sekarang gila hidup kamu udah 180 derajat dari yang dulu pas kamu jadi security. Ada rasa bangga gak di diri kamu Ival? Ival bangga banget, Kak, sama diri Ival, dan pastinya Ival juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa dia Ival nggak bakal sampai sekarang juga. Dan buat netizen dan fans Ival mau berterima kasih ke kalian semua sudah support Ival dan doakan Ival sampai sekarang. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur, guys. Oke, Val mau nanya nih, kamu kan sekarang udah jadi selebriti TikTok. Nah, ada nggak sih rencana kamu ke depannya dengan sosial media yang kamu punya ini? Apakah kamu akan mencoba untuk berbisnis kah? Atau mungkin kamu akan lebih melebarkan sayap kamu di sosial media yang lain seperti Instagram atau mungkin YouTube? Karena Instagramnya aku lihat masih di private nih, belum buat ini apa namanya, bukan Instagram bisnis gitu. Ada nggak niatan untuk ke arah sana? Ival pengen banget jadi konten kreator yang hebat, Kak, dan menginspirasi banyak orang gitu. Oke. Dan kalau memang apa ya, Ival ada niatan sih mau buat usaha juga untuk kedepannya kan, untuk adik-adik Ival. Intinya sekarang tuh Ival kerja buat adik-adik Ival, Kak. Oke. Masa depan adik Ival tuh harus cerah pokoknya. Ival Kalau kerja masalah Instagram, gimana tuh? iya, Kak, nanti bakal dikembangin lagi, ya. Berarti Instagram. lebih fokus ke konten dulu ya sekarang sama mau bikin bisnis. Iya, Kak, benar. Bisnis apa kira-kira, udah kebayang belum Val? Sudah ada, Kak. Apa tuh? Boleh dibocorin dikit nggak? Mungkin dari fashion atau makanan? Lebih ke minuman dan makanan sih. Minuman dan makanan. Oke, Iya, kita jadi tunggu. Apa tuh? Ival tuh pengen buka kedai gitu, Kak. Kedai. Oh, kedai. Kalau kedai aku nggak bisa mampir dong, Ival harus ke Sulawesi Tenggara dulu. Adain online juga dong Val, biar nanti kita bisa di Jakarta bisa ngicip-ngicip makanan kamu. Gimana? Jadi ngasih ide. Boleh.
Oke deh Val, boleh dong dikasih tipsnya nih, ini terakhir, aku pertanyaan terakhir, kasih tips buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton, Detikers, yang kira-kira mau nih untuk nyeriusin atau enggak bikin konten di sosial media mereka, tapi masih mikirnya banyak banget, masih bisa nggak ya, kemakan nggak ya, maksudnya banyak viewersnya nggak ya, FYP nggak ya, coba dong kamu kasih tips ke mereka, gimana cara bikin konten yang bagus dan juga gimana caranya biar tetap semangat walaupun keadaannya mungkin memang tidak seprivilege orang-orang yang mungkin keluarganya harmonis dan punya apa ya serba berkecukupan gitu. Boleh Val dikasih tips and triknya. Ival sih gini Kak, jadi diri sendiri aja dan posting apa yang kamu mau juga sih, dan intinya semangat buat konten dan buat orang-orang tuh senang dengan konten kita karena mereka bakal suka dengan kita sih. Jadi Ival tuh ingin buat konten untuk menghibur orang dan juga menginspirasi banyak orang itu Kak. Oke, terus gimana caranya bikin orang kayak kamu mungkin yang di posisi kamu nih yang broken home atau serba kekurangan gitu. Dulu kamu kan serba kekurangan tuh dengan gaji 1 juta ngebiayain 3 orang. Gimana caranya menyemangati mereka-mereka yang mungkin senasib sama kamu biar semangat untuk melihat peluang seperti kamu? Ya itu Kak, buat konten, terus buat konten dengan baik lah, yang positive vibes Kak. Biar orang-orang tuh respect sama kita, dan buat konten juga yang menarik agar brand-brand tuh tertarik buat kerjasama dengan kita pastinya. Oke, buat konten yang positive vibes ya, walaupun kita sedang dirundung masalah kehidupan, tapi kalau kita tetap positif, kita pasti bisa ya Val ya? Ya, kita akan dikelilingi dengan orang-orang baik. Oke, kalau kita positif kita akan dikelilingi orang yang baik dan juga mungkin akan didoakan juga doa-doa yang baik ya Val ya? Kayak kamu didoakan oleh fans-fans kamu dan juga followers kamu. Bener banget Kak. Dan oh ya, di sini juga Ival mau berterima kasih kepada tim saya. Salah satunya Karyan yang sudah membimbing saya selama ini. Ival mau berterima kasih Karyan. Semoga Karyan sehat terus ya Kak. Oke, berarti ini Karyan ini adalah yang bisa dibilang mengorbitkan kamu menjadi selebriti TikTok ya? Iya Kak, dia adalah pembimbing Ival selama ini. Oke, dia adalah mentornya kamu di dunia pertiktokan ini. Oke deh Ival, makasih banget ya udah sharing sama aku, sama Detikers di rumah. Semoga ngobrol-ngobrol tadi kita menginspirasi teman-teman dan juga bikin teman-teman tuh semangat untuk berkarya di sosial media yang ternyata bisa menghasilkan dan bisa menjadi penghasilan utama ya Val ya, kalau bisa dibilang ya. Bener Kak, bener. Penghasilan utama untuk hidup kita gitu. Kalau gitu terima kasih Val udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol sama aku. Ya Kak, sama-sama Kak. Makasih juga Detikers udah nonton program viral episode kali ini dengan episode dari security jadi selebriti. Mungkin Detikers di rumah yang masih mikir banyak pertimbangan, mau nggak ya, bisa nggak ya bikin konten yang menarik yang FYP, udah cuek aja, bikin aja dulu, siapa tahu konten kamu banyak disukai orang dan lihat pasarnya juga, siapa tahu disukai oleh pasar yang kamu tuju. Nanti insya Allah ada jalannya kayak cerita dari Ival tadi. Kalau gitu Vianney pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk nonton viral di episode selanjutnya. Sampai jumpa.